Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada hari ini kami akan menjelaskan, presentasikan tentang energi dan bahan bakar. Pendahuluan, latar belakang. Energi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, karena hampir semua aktivitas manusia selalu membutuhkan energi. Misalnya untuk penerangan, lalu proses industri, atau untuk menggerakkan peralatan rumah tangga diperlukan energi listrik. Untuk menggerakkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 diperlukan bensin, serta masih banyak peralatan di sekitar kehidupan manusia yang memerlukan energi. Sebagian besar energi yang digunakan di Indonesia berasal dari energi fosil yang terbentuk dari minyak bumi dan gas bumi. Energi fosil yang berbentuk minyak bumi dan gas bumi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan bakar. Bahan bakar merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan masyarakat, di mana semakin lama harga bahan bakar semakin meningkat sehingga menjadi permasalahan yang serius dalam kehidupan masyarakat. Bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lainnya sudah semakin langka. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan perkembangan industri yang menguras berbagai macam sumber. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan dari dibuatnya PowerPoint ini adalah untuk menjelaskan dan mempelajari definisi dari energi dan bahan bakar itu sendiri. Prinsip kerja dan energi dari energi dan bahan bakar, mengetahui jenis-jenis energi dan bahan bakar yang ada di muka bumi ini, mengetahui hukum termodinamik yang berlaku pada energi dan bahan bakar, mengetahui pengukuran performa dan efisiensi pada energi dan bahan bakar, dan mengetahui di mana saja pengaplikasian energi dan bahan bakar. Next. Yang pertama itu, kami pada presentasi hari ini akan menjelaskan tentang definisi, mengetahui serta mempelajari definisi dari energi dan bahan bakar, serta mempelajari intisari dari pengertian dan pembahasan energi dan bahan bakar. Dan yang kedua, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis. Memahami serta mempelajari jenis daripada pembelajaran energi dan bahan bakar. Dan yang ketiga ada prinsip. Pelajari tentang prinsip kerja energi dan bahan bakar, mengetahui prinsip-prinsip tersebut. Dan yang keempat ada termodinamik. Mempelajari pemahaman tentang hukum termodinamik yang berlaku pada materi energi dan bahan bakar. Dan yang kelima ada pengukuran. Memahami dan mempelajari pengukuran dan performa dan efisiensi dari materi energi dan bahan bakar. Dan yang terakhir pengaplikasian. Mempelajari tentang pengaplikasian terhadap energi dan bahan bakar itu sendiri. Pada poin nomor 6 ini tentunya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk pengabdian masyarakat. Pada contohnya, pada pembuatan alat. Jika mahasiswa ingin menjalani penelitian dan membuat alat, lalu alat itu dihibahkan kepada masyarakat itu sendiri. Seperti itu contohnya. Oke, next. Next. Pembahasan. Pengertian energi. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam bidang fisika, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Apa itu energi? Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu. Gravitasi, elektromagnetik. Energi juga terbagi ke dalam beberapa jenis, seperti energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi kimia, energi bunyi, energi angin, energi cahaya, dan energi nuklir. Next. Oke, jenis-jenis energi. Pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak suatu benda yang memiliki massa atau berat, sehingga semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu memiliki energi kinetik. Sedangkan semua benda yang diam tidak memiliki energi kinetik. Energi kinetik sendiri dapat dihitung dengan rumus EK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan benda kuadrat. Kemudian yang kedua, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukan atau posisinya. Bedanya dengan energi kinetik adalah energi potensial tidak memiliki wujud tertentu. Sementara energi kinetik wujudnya cukup jelas. Hal ini disebabkan karena energi potensial pada dasarnya adalah energi yang sifatnya masih berupa potensi atau tersimpan. Rumus energi potensial yaitu energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali next. Energi mekanik.
Energi mekanik adalah energi total yang dimiliki oleh semua benda yang bergerak dengan kecepatan tertentu sekaligus berada pada kedudukan atau posisi tertentu terhadap titik acuannya. Energi mekanik adalah penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Rumus dari energi mekanik itu sendiri adalah rumus energi mekanik EM sama dengan EP plus EK dan sebagainya. Lalu energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh manusia. Energi listrik dapat diubah menjadi berbagai energi yang lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya energi listrik yang digunakan pada barang elektronik seperti kulkas yang menghasilkan dingin, setrika yang menghasilkan panas, dan lain-lain. Ya, next. Selanjutnya ada energi panas. Energi panas merupakan suatu sumber energi yang dapat menimbulkan panas. Dan biasanya dari energi panas tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Seperti contohnya, fotosintesis pada tanaman memerlukan panas dari matahari. Selanjutnya energi gerak. Energi gerak merupakan sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan suatu benda. Energi gerak biasanya digunakan untuk menghasilkan suatu gerakan ataupun perpindahan suatu barang. Energi gerak dibedakan menjadi dua, yaitu energi gerak kinetik dan energi gerak potensial. Energi gerak kinetik merupakan energi gerak yang dihasilkan oleh benda yang bergerak. Selanjutnya ada energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan dari zat-zat kimia. Biasanya energi kimia dibuat dengan campuran zat-zat kimia atau senyawa kimia yang kemudian akan menghasilkan energi kimia berupa panas ataupun reaksi energi lainnya. Contohnya energi kimia. Energi bunyi. Energi bunyi merupakan sebuah sumber energi yang disebabkan oleh bunyi. Contohnya seperti alat musik, televisi, radio, dan ketika kita berbicara, kita menghasilkan energi bunyi. Energi angin. Energi angin merupakan sebuah sumber energi yang dihasilkan oleh angin. Energi angin digunakan untuk berbagai aktivitas yang membutuhkan angin. Contohnya para nelayan yang mengandalkan energi angin untuk membawa melaut ataupun ke darat. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan sumber energi yang berupa cahaya yang kemudian akan menghasilkan sebuah hasil dari aktivitas reaksi cahaya. Tersebut contohnya. Cahaya matahari difungsikan untuk menghidupkan panel solar. Selain itu, cahaya yang lain yaitu berupa senter yang dapat Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi pembelahan uranium oleh neutron. Reaksi ini disebut reaksi fusi atau pembelahan. Energi nuklir juga dapat dihasilkan dari reaksi dua inti atom ringan yang menghasilkan inti atom yang lebih berat sekaligus menghasilkan energi. Reaksi ini disebut reaksi fusi. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya ada prinsip kerja energi. Sama dengan perubahan energi kinetiknya. Secara matematis, prinsip kerja energi dapat dinyatakan sebagai berikut. Q total sama dengan sigma F dikali T sama dengan EK 2 min EK 1 sama dengan delta EK. Yang tertera pada PowerPoint ini merupakan intermezzo daripada prinsip kerja energi untuk gambaran aja gitu. Next. Hukum termodinamika 1. Menunjukkan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Terdapat persamaan matematik yaitu yang menjelaskan hukum ini, di mana adalah kalor atau panas yang diterima atau dilepas, satuannya adalah joule, adalah energi atau usaha, yang satuannya joule, dan adalah perubahan energi. Joule adalah satuan internasional untuk energi atau usaha, yaitu joule. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kalori yang diterima atau dilepas oleh benda akan dijadikan usaha ditambahkan dengan perubahan energi. Berikut ini merupakan rumus dan yang di bawah ini merupakan contoh daripada kehidupan sehari-hari dari hukum termodinamika 1 yang menunjukkan hukum kekekalan energi. Next. Pengukuran performa energi. Menghitung energi yang digunakan dalam kondisi maksimal dan minimal. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi energi dalam meningkatkan kinerja dari energi tersebut. Efisiensi adalah nilai maksimal yang dihasilkan dari perbandingan
antara keluaran dan masukan energi pada proses pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi yang efisien sama dengan pemakaian energi yang sedikit mungkin untuk menghasilkan satu unit produk atau jasa. Next. Pengaplikasian energi. Yang pertama ada energi kinetik. Pengaplikasiannya pada pesawat terbang. Pesawat yang diterbangkan ini juga termasuk salah satu contoh penerapan dari energi kinetik. Pesawat ini memiliki sejumlah energi kinetik karena bergerak atau terbang dari satu ke tempat lainnya yang letaknya jauh. Ya, berikut contoh gambarnya. Gaya angkat FA, gaya dorong, gaya berat, dan gaya hambat. Itu merupakan ruang lingkup daripada rumus energi kinetik. Lalu yang kedua, ada energi potensial. Contoh sederhana energi ini adalah jika seseorang membawa suatu batu ke atas bukit dan meletakkannya di sana, batu tersebut akan dapat energi potensial gravitasi. Jika kita meregangkan suatu pegas, kita dapat mengatakan bahwa pegas tersebut membesar dan memanjang, berarti pegas tersebut mendapatkan energi potensial elastik. Bisa dilihat pada gambar berikut, merupakan contoh pengaplikasian atau contoh sederhana daripada energi potensial pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga ada energi mekanik. Pengaplikasian dari energi mekanik adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit listrik tenaga air adalah contoh penggunaan energi mekanik. Jadi air terjun digunakan untuk memutar turbin yang ada di bagian bawah air terjun. Rotasi turbin ini digunakan untuk menghasilkan listrik. Ya, bisa dilihat penjelasannya pada contoh gambar di PowerPoint ini. Terdapat waduk, lalu air tersebut mengarah ke turbin, di mana turbin ini memutar dan dari energi gerak lalu dihasilkan menjadi energi listrik. Ya, next. 4. Energi listrik. Pengaplikasian energi listrik ini untuk digunakan pada barang-barang elektronik seperti televisi, lampu, kipas, kulkas, dan lain-lain. Selanjutnya ada energi panas. Energi panas merupakan energi yang diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari sebagai sumber listrik tenaga surya. Energi panas matahari juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pembangkit listrik, seperti gambar yang ada di slide ini. Terus yang keenam, energi gerak. Pengaplikasiannya untuk transportasi energi gerak dapat digunakan untuk penggerakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkat orang atau barang. Contohnya penggunaan energi gerak untuk transportasi ini adalah kapal layar yang mengubah energi angin dengan layar kapal, sehingga bisa menggerakkan kapal di laut. Ya, next. Ini tadi ya contoh energi kimia. Contoh pengaplikasiannya adalah pembakaran. Pembakaran sendiri merupakan salah satu contoh yang paling akrab dengan energi kimia. Pembakaran sendiri merupakan reaksi di mana karbon dan hidrogen dalam senyawa organik seperti minyak ataupun kayu yang kemudian akan bergabung dengan oksigen di udara. Untuk pengaplikasian karbon dioksida, cahaya, air, dan juga panas. Bahan bakar yang biasa digunakan untuk proses pembakaran juga dapat dianggap sebagai penyimpan energi kimia. Kemudian energi bunyi. Pengaplikasian energi ini bisa untuk mengukur kedalaman laut dengan pantulan suara. Contohnya ada di sebelahnya ini, seperti kapal laut mengirimkan sinyal ke dasar laut untuk mengukur kedalaman dari laut tersebut. Kemudian energi angin. Sebagai pembangkit listrik, manfaat yang pertama dari energi angin ialah sebagai salah satu sumber pembangkit listrik. Energi angin dapat menggerakkan alat yang sering kita kenal dengan istilah kincir angin sebagai pembangkit listrik. Dengan menggunakan energi angin sebagai pembangkit listrik, maka kita akan dapat mengurangi pencemaran dan polusi udara, serta menjaga keutuhan cadangan dan bahan bakar. Energi cahaya. Sebagai panel surya merupakan alat canggih yang digunakan untuk mengubah energi dari energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Selanjutnya ada energi nuklir. Pengaplikasiannya ini bisa untuk mengukur kedalaman laut dengan pemantulan suara, diaplikasikan pada bidang industri. Saat ini banyak negara yang memanfaatkan energi nuklir dalam bidang industri. Sebagai contoh, dalam proses eksplorasi serta gas, penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat. Definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu atau gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain.
Menurut KBBI, dalam bidang fisika energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika. Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan, seperti sinar matahari. Energi juga dapat diartikan sebagai tenaga. Bahan bakar adalah suatu materi apapun yang bisa diubah jadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Proses lain untuk melepaskan energi dari bahan bakar adalah melalui reaksi kimia eksotermik hidrokarbon, termasuk di dalamnya bensin dan solar. Sejauh ini merupakan jenis bahan bakar yang paling sering digunakan manusia. Bahan bakar lainnya yang bisa dipakai adalah logam radioaktif. Kadang-kadang materi yang digunakan untuk memproduksi energi melalui reaksi nuklir yaitu peluruhan radioaktif, fisi nuklir atau fusi nuklir juga. Jenis-jenis bahan bakar. Ada 3 jenis bahan bakar. Yang pertama, bahan bakar padat. Bahan bakar padat merupakan bahan bakar berbentuk padat dan kebanyakan menjadi sumber energi panas, misalnya kayu dan batu bara. Energi panas yang dihasilkan bisa digunakan untuk memanaskan air menjadi uap, untuk menggerakkan peralatan dan menyediakan energi. Lalu yang kedua, bahan bakar cair. Bahan bakar cair adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat jika dibandingkan dengan bahan bakar padat. Molekulnya dapat bergerak bebas. Bensin atau gasolin atau premium, minyak solar, minyak tanah adalah contoh bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang biasa dipakai dalam industri, transportasi maupun rumah tangga adalah fraksi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran berbagai hidrokarbon yang termasuk dalam kelompok senyawa parafin, neptena, olefin, dan aromatik. Kelompok senyawa ini berbeda dari yang lain dalam kandungan hidrogennya. Minyak mentah jika disuling akan menghasilkan beberapa macam fraksi, seperti bensin atau premium, korosen atau minyak tanah, minyak solar, minyak bakar, dan lain-lain. Setiap minyak petroleum mentah mengandung keempat kelompok senyawa tersebut, tetapi perbandingannya berbeda. Lalu yang ketiga, bahan bakar gas. Bahan bakar gas ada 2 jenis, yakni compressed natural gas atau CNG dan liquid petroleum gas atau LPG. CNG pada dasarnya terdiri dari metana, sedangkan LPG adalah campuran dari propana, butana, dan bahan kimia lainnya. LPG yang digunakan untuk kompor rumah tangga sama bahannya dengan bahan bakar gas yang biasa digunakan untuk sebagian kendaraan bermotor. Next. Selanjutnya jenis-jenis bahan bakar berdasarkan materinya itu ada 2. Yang pertama, bahan bakar tidak berkelanjutan dan bahan bakar berkelanjutan. Bahan bakar tidak berkelanjutan sendiri itu bersumber pada materi yang diambil dari alam dan bersifat konsumtif, sehingga hanya bisa sekali dipergunakan dan bisa habis keberadaannya di alam. Misalnya bahan bakar berbasis karbon seperti produk-produk olahan minyak bumi. Yang kedua, bahan bakar berkelanjutan bersumber pada materi yang masih bisa digunakan lagi dan tidak akan habis keberadaannya di alam, misalnya tenaga matahari. Terakhir, penutup. Jadi kesimpulan dari presentasi kami ini adalah definisi energi yang paling umum adalah suatu kerja yang dapat dilakukan oleh gaya tertentu, gravitasi, elektromagnetik, dan lain-lain. Energi dibagi menjadi 8 macam, yaitu energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, energi listrik, energi panas, energi gerak, energi kimia, energi bunyi, energi angin, energi cahaya, dan energi nuklir. Bahan bakar sendiri itu definisinya yaitu suatu materi apapun yang bisa diubah menjadi energi. Biasanya bahan bakar mengandung energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Kebanyakan bahan bakar digunakan manusia melalui proses pembakaran reaksi redoks, di mana bahan bakar tersebut akan melepaskan panas setelah direaksikan dengan oksigen di udara. Jenis-jenis bahan bakar menurut wujudnya dibagi menjadi 3, yaitu bahan bakar padat, bahan bakar cair, dan bahan bakar gas. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.